Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Lulatul Fuadah, mahasiswa magang dari IAIN Jember. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Selamat Datang Nabi Muhammad SAW, kekasihku. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di musim pandemi seperti saat ini, ada baiknya kita harus selalu menjaga kesehatan, pola makan, dan kebersihan. Jangan keluar jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak. Selalu gunakan masker ketika bepergian dan selalu menyediakan hand sanitizer atau mencuci tangan setelah dan akan melakukan sesuatu. Anak, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita masuk pada materi bab 5, yakni Selamat Datang Nabi Muhammad SAW, kekasihku. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Beliau terlahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal saat beliau berusia 6 bulan dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Lalu setelah 6 tahun usia Nabi Muhammad SAW, ibunya yang bernama Siti Aminah wafat. Lalu setelah wafat ibunya itu, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW diasuh 2 tahun lamanya oleh kakeknya. Setelah itu kakeknya meninggal. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sejak usia 12 tahun, Abu Thalib telah mengajarkan ilmu perniagaan kepada Nabi Muhammad. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak berniaga ke kota Basra. Kemudian, setelah sampainya di sana, Nabi Muhammad SAW dan pamannya dihampiri oleh seorang pendeta terkemuka di sana. Lalu pendeta tersebut berkata kepada paman Nabi Muhammad, "Ini kelak akan menjadi rahmat bagi alam semesta. Hal ini telah tertulis dalam kitab kami. Jaga anak ini dari gangguan orang-orang Yahudi." Begitu kata pendeta kepada paman Nabi Muhammad. Setelah menerima pesan tersebut, paman Nabi Muhammad membawa Nabi Muhammad SAW kembali ke kota Mekah. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, beliau mulai berdagang sendiri, yakni mengambil dan memasarkan dagangannya sendiri tanpa bantuan pamannya. Beliau berdagang dengan sangat ramah, baik, dan juga tekun. Hal inilah yang membuat Ibu Siti Khadijah jatuh hati kepada beliau. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW dan Ibu Siti Khadijah menikah dan dikaruniai 7 orang anak yang bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Pada tanggal 17 Ramadan, tepat saat beliau berusia 40 tahun kelahirannya, wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian turun lagi wahyu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya 2 wahyu ini, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada saat itu muncul istilah As-Sabiqul Awwalun, yakni orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Di antaranya adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Beliau adalah orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang ketiga, yakni Quran Surat Al-Hajr ayat 94-95. Lalu setelah itu, tidak lama kemudian turun lagi wahyu yang keempat, yakni Quran Surat Asy-Syura ayat 214-215.
Dengan turunnya wahyu yang ketiga dan keempat ini, Nabi Muhammad SAW mulai menyuarakan dakwah Islam secara terang-terangan, yang kemudian sangat jelas ditentang oleh Abu Lahab. Sekian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.